Halo, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Adrianus Usen Ola dengan NIM 2208105108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Manajemen Stres. Tema ini menurut saya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena stres adalah bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan manusia saat ini. Dalam presentasi kali ini, kita akan mempelajari apa itu stres, dampaknya, dan strategi yang efektif untuk mengelolanya. Yang pertama, apa itu stres? Stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan, ancaman, atau tantangan. Ini adalah mekanisme biologis yang melibatkan sistem saraf dan hormon untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi tertentu. Contoh konkretnya itu ketika ada tenggat waktu mendesak, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang meningkatkan detak jantung dan energi. Namun jika stres berlangsung secara terus-menerus, tubuh akan kelelahan. Fakta menarik dari stres ini ada dua, yaitu eustress atau stres yang positif yang memotivasi dan distress atau stres negatif yang merugikan. Selanjutnya, penyebab stres. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu terdiri dari emosi dan kepercayaan diri rendah. Yang pertama, emosi. Emosi itu kita kesulitan mengendalikan emosi seperti marah ataupun cemas. Dan yang kedua itu kepercayaan diri rendah, itu ketakutan akan kegagalan atau penilaian buruk dari orang lain terhadap diri kita. Contohnya itu, seorang mahasiswa akan merasa cemas berlebihan sebelum presentasi karena kurangnya persiapan. Sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi beban kerja, masalah keluarga, dan lingkungan. Beban kerja di sini, jika beban kerjanya berlebihan, maka secara otomatis kita juga akan mengalami sedikit stres. Yang kedua, masalah keluarga. Masalah keluarga di sini adalah konflik dalam hubungan atau peristiwa traumatis. Sedangkan yang terakhir lingkungan itu mengenai suasana kerja yang tidak mendukung. Dan contohnya itu seorang karyawan akan merasa tertekan karena target kerja yang tidak realistis. Selanjutnya jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres di sini dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama stres akut, yang kedua stres episodik, dan yang ketiga itu stres kronis. Yang pertama stres akut. Stres akut karakteristiknya itu terjadi singkat dan terjadi akibat situasi tertentu. Contohnya itu ketakutan saat hampir terlambat menghadiri wawancara ataupun ketakutan akan terlambat mengikuti perkuliahan. Yang kedua, stres episodik. Stres episodik karakteristiknya terjadi secara berulang akibat pola hidup yang tidak seimbang. Contoh konkretnya itu seorang profesional yang selalu merasa tergesa-gesa karena jadwal yang padat. Yang ketiga, stres kronis. Karakteristik dari stres kronik ini terjadi berkepanjangan dan berpotensi merusak kesehatan fisik maupun mental kita. Itu contoh konkretnya itu hidup dalam kemiskinan atau berada di lingkungan kerja yang toksik. Yang selanjutnya dampak stres pada fisik. Stres memiliki dampak yang nyata terhadap tubuh kita terhadap tubuh kita sendiri. Akibatnya sakit kepala, insomnia, dan penurunan imun. Sakit kepala akibat ketegangan otot, insomnia karena pikiran yang terus aktif, dan penurunan sistem imun itu sehingga mudah terkena penyakit. Contohnya, seseorang yang terus-menerus stres mungkin mengalami tekanan darah tinggi. Selanjutnya, dampak stres pada psikologi.
Stres yang tidak dapat dikelola dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Di situ ada tiga hal yang saya fokuskan, yaitu yang pertama kecemasan, yang kedua depresi, dan yang ketiga itu kehilangan fokus. Yang pertama kecemasan. Kecemasan di sini itu berarti perasaan khawatir berlebihan terhadap masa depan. Sedangkan depresi, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasa dinikmati. Dan juga yang terakhir, kehilangan fokus, itu sulit konsentrasi pada pekerjaan atau belajar. Contohnya, seorang pelajar tidak bisa memahami materi ujian karena pikirannya terpecah oleh tekanan dari orang tua. Selanjutnya, pentingnya manajemen stres. Mengelola stres adalah langkah penting untuk, dengan meningkatkan produktivitas, kita fokus yang lebih baik pada tugas yang diberikan. Menjaga kesehatan mental dapat mengurangi resiko pada gangguan psikologis kita. Contoh konkretnya, dengan memanajemen waktu yang baik, seorang karyawan atau mahasiswa dapat menyelesaikan pekerjaan lebih efektif tanpa merasa kewalahan. Yang berikutnya, teknik relaksasi. Teknik relaksasi adalah suatu cara sederhana untuk mengurangi ketegangan terhadap tubuh dan pikiran kita. Ada dua teknik yang saya anjurkan di sini, yakni meditasi dan pernapasan dalam. Yang pertama, meditasi. Meditasi di sini dianjurkan untuk kita lebih fokus pada pernapasan untuk menenangkan pikiran kita. Sedangkan pernapasan dalam di sini teknik sederhana yang membantu menurunkan tekanan darah. Contoh konkretnya itu sebelum presentasi, tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri kita. Selanjutnya, olahraga untuk mengurangi stres. Olahraga tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran kita. Di sini ada dua jenis olahraga yang saya anjurkan, yakni yoga dan jalan kaki. Yoga di sini lebih ke kita menggabungkan gerakan, pernapasan, dan meditasi untuk relaksasi. Sedangkan jalan kaki sendiri itu aktivitas sederhana yang melepaskan hormon endorfin. Contohnya, kita dapat meluangkan waktu 30 menit untuk jogging agar lebih segar untuk menghadapi hari-hari kita. Selanjutnya, pola makan yang seimbang. Pola makan yang seimbang di sini, makanan memainkan peranan penting dalam mengolah stres. Saya menganjurkan dua pola makan, yakni buah dan sayur dan omega 3. Buah dan sayur yang merupakan sumber antioksidan yang membantu tubuh melawan stres oksidatif. Dan yang kedua adalah omega 3. Omega 3 di sini nutrisi yang mendukung kesehatan otak dan mengurangi kecemasan. Contoh konkretnya, mengonsumsi segelas jus jeruk segar dapat bekerja mengonsumsi segelas jus jeruk segar sebelum bekerja atau ke kampus dapat meningkatkan energi kita. Selanjutnya, waktu istirahat yang cukup. Tidur adalah cara alami tubuh untuk memulihkan diri. Durasi idealnya adalah 7-9 jam setiap harinya. Adapun dampak positif terhadap waktu istirahat yang cukup ini, yakni tidur yang cukup dapat membantu otak kita untuk memproses informasi yang lebih baik. Contohnya, seorang mahasiswa yang tidur cukup sebelum ujian lebih mampu mengingat materi dibandingkan mahasiswa yang begadang. Selanjutnya, manajemen waktu. Dengan kita mengatur waktu secara efektif, kita bisa mengurangi stres akibat penundaan. Di sini, saya menggunakan metode to-do list, yakni lebih memprioritaskan tugas yang besar, yaitu lebih memprioritaskan tugas berdasarkan urgensinya. Kita harus dapat membagi tugas yang besar menjadi langkah yang kecil. Contoh konkretnya, menyelesaikan tugas penelitian dengan membuat jadwal mingguan yang terstruktur. Selanjutnya, jaringan sosial yang kuat. Dukungan sosial dapat menjadi penyangga saat kita menghadapi tekanan. Maka dari itu,
Berbagi cerita dengan teman atau keluarga dapat membantu kita untuk meredakan emosi. Contoh konkretnya, seseorang yang curhat kepada sahabatnya atau kepada keluarganya merasa lebih lega dibandingkan orang yang memendam masalahnya itu sendiri. Selanjutnya, berpikir positif. Pola pikir yang positif dapat membantu kita untuk mengurangi stres, seperti fokus pada hal yang bisa dikendalikan dan melatih rasa syukur kita. Contohnya, mengubah pikiran kita dari saya tidak bisa menjadi saya akan bisa dan mencoba. Selanjutnya, mengelola emosi. Kendalikan emosi dengan teknik sederhana seperti hitungan 1 sampai 10 untuk memberikan waktu pada diri sebelum bereaksi. Dan juga teknik journaling untuk memahami diri sendiri seperti menuliskan apa yang sedang kita rasakan pada buku harian kita untuk pemahaman diri. Contoh konkretnya itu menulis di jurnal tentang pengalaman stres dapat membantu melihat situasi dengan lebih jernih. Selanjutnya, kegiatan hobi. Melibatkan diri di dalam hobi dapat membantu kita mengalihkan perhatian dari stres. Contohnya berkebun, melukis, berolahraga, atau bermain alat musik dapat meningkatkan suasana hati kita. Yang berikutnya, konsultasi profesional. Jika stres terasa tidak terkendali, maka konsultasi dengan psikolog atau konselor adalah solusi yang sangat bijak. Mereka dapat memberikan strategi yang lebih spesifik untuk mengatasi stres yang sedang kita alami. Contoh konkretnya itu, seorang mahasiswa yang mengalami stres berat akhirnya mendapat bimbingan dari konselor di kampus. Contoh kasus nyatanya, seorang pekerja yang berhasil mengelola stres dengan cara meditasi harian dan olahraga rutin sehingga produktivitasnya meningkat. Aksi pribadi yang saya anjurkan di sini, ajakan untuk memulai langkah kecil dengan contoh, mulai hari ini saya akan meluangkan waktu untuk berjalan kaki 15 menit setiap pagi. Penutup, stres adalah tingkat stres adalah tantangan yang dapat diatasi dengan langkah yang tepat. Motivasi yang saya anjurkan di sini, pikiran yang tenang adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan stres menghalangi potensi Anda. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.